segmentasi Rockman malam hari ini kita memuji Tuhan. Apapun kondisi keadaan yang kita alami hari ini, kita tetap menyembah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari siapkan hatimu, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi hari ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Amen. Oleh karena itu di malam hari ini di Rute Blessing kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang menjadi sumber segala sesuatu bagi kami. Hati kami siap untuk dilawat oleh Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
GBI Rock Ruteng yang dikasihi Tuhan. Tentunya saya senang bisa jumpa dengan Anda semua malam ini di dalam segmentasi kaum pria di GBI Rock Ruteng, di Ruteng Blessing malam hari ini. Baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentunya malam ini. Namun sebelum itu saya ajak saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami untuk menjadi pria yang hebat di dalam Tuhan. Ajari kami menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan, baik itu secara pribadi, dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam bangsa dan negara ini. Dan kami akan tampil menjadi pria-pria yang mempengaruhi banyak orang untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Di malam hari ini ada bersama dengan kami, ada bersama dengan semua umat Tuhan yang ikut mendengar suara firman Tuhan ini, biar mereka diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pria yang kuat itu bukan karena tampilan fisiknya. Saya mau bilang seperti itu. Pria yang kuat juga bukan karena bisa memiliki relasi yang cukup banyak. Pria yang kuat juga bukan karena dia memiliki seorang istri yang cantik. Atau pria yang kuat itu karena tajir, memiliki kekayaan yang melimpah-limpah. Itu semua bukan menjadi indikator untuk kita berkata bahwa pria itu kuat. Nah, malam ini saya mau bilang bahwa pria yang kuat di dalam Tuhan itu adalah pria yang hidup dan memiliki iman yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, pria yang kuat di dalam Tuhan adalah pria yang hidup dan memiliki iman yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ambil firman Tuhan dari 1 Korintus 16 ayat 13 menjadi landasan bagi kita malam hari ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Garis bawahi berdiri dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Yang punya Alkitab bersama-sama dengan saya baca 1 Korintus 16 ayat 13 yang berkata begini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah pandangan yang cukup sederhana tentang fungsi seorang laki-laki yang kuat di dalam keluarganya atau di dalam bermasyarakat, di dalam kariernya. Maka dia harus berdiri teguh di dalam iman. Apa saudara? Berdiri teguh dalam iman. Kemudian bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi 3 hal yang dilihat dari 1 Korintus 16 ayat 13 yang disampaikan oleh Paulus kepada tentunya jemaat di Korintus. Dia bilang, kamu mesti berdiri dengan teguh, para laki-laki, para pria. Berdiri dengan teguh di mana? Di dalam iman. Kemudian bersikap sebagai laki-laki. Ada sebuah penetrasi kehidupan, ada sebuah kebiasaan yang mesti dibangun, yaitu bersikap sebagai laki-laki. Dan dituntut untuk tetap kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang modern hari-hari ini cenderung untuk memiliki keinginan supaya atau ingin menjadi orang-orang yang kuat. Buktinya adalah di mana-mana kita lihat bahwa baik di kota besar, di kota kecil, saudara, banyak dibuka tempat-tempat latihan olahraga. Dan saudara mau tahu bahwa orang-orang itu senang untuk latihan senam, gym, kebugaran, dan lain sebagainya. Kenapa ini menjadi sebuah fenomena di hari-hari ini, baik di kota besar ataupun kota kecil? Karena semua orang ingin memiliki kehidupan yang kuat. Itu gambaran secara global. Mereka memiliki sebuah keinginan untuk hidup selalu kelihatan kuat. Nah, bukan hanya itu, saudara. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa orang-orang senang mengkonsumsi suplemen untuk supaya kelihatan lebih kuat, lebih macho begitu. Mereka makan suplemen. Nah, oleh karena itu kalau saudara nonton TV atau buka YouTube, kita akan lihat ada iklan-iklan yang menawarkan makanan dan minuman tambahan atau suplemen untuk supaya orang itu memiliki hidup yang kuat. Apakah ini menjadi jawaban untuk kita berkata seorang pria itu kuat karena dia nge-gym, dia ikut di kebugaran, dia olahraga, dia membentuk otot dan lain sebagainya.
yang kelihatan. Paulus bilang kepada Timotius, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Artinya Timotius diajarkan untuk memberi priority yang lebih kepada membangun manusia dalam, manusia rohani kita. Nah, oleh karena itu kita mesti percaya bahwa seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, bahwa pria yang kuat atau laki-laki yang bersikap sebagai laki-laki yang bersikap sebagai laki-laki itu mesti berdiri teguh di dalam iman. Setuju, katakan amin. Kemudian dia mesti tetap kuat. Berdiri teguh, tetap kuat. Ini dua hal yang mesti ada di dalam kehidupan pria-pria yang ada di gereja ini ataupun yang ada di luar sana. Oleh karena itu perhatikan bahwa tentu tidak sedikit orang yang secara fisik mungkin kelihatan kuat, tetapi rohnya lemah, saudara. Kemudian dia mulai memanipulasi hidupnya untuk supaya tetap kelihatan kuat. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang kropos. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Kenapa orang terjebak di dalam hal-hal yang rutinitas lahiria tanpa mau membangun iman? Padahal tadi 1 Korintus 16:13 bilang kamu mesti berdiri sebagai laki-laki yang kuat dan memiliki iman yang cukup dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu perhatikan baik-baik kekasih Tuhan sekalian. Kalau kita perhatikan maka kekuatan itu selalu dimulai dari roh seseorang. Saya mau berkata begitu bahwa kalau kita lihat di dalam Timotius, dia bilang latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji yang membuat kita mendapat kuasa, kekuatan dari Tuhan waktu kita hidup sekarang ataupun nanti di hidup yang nanti, saudara dan saya punya jaminan di sana. Nah, oleh karena itu saya mau bilang bahwa kekuatan kita, kaum pria, kaum bapak, itu harus selalu dimulai dari manusia roh kita, inner man kita. Nah, oleh karena itu ketika roh kita kuat, jiwa kita sehat, maka kemudian kita dapat memiliki kerinduan atau keinginan untuk dapat memiliki tubuh yang kuat tentunya. Karena roh kita ini kuat, jiwa kita sehat, maka kita tentu punya tanggung jawab untuk menjaga fisik ini supaya tetap sehat. Nah, oleh karena itu jangan dibalik, saudara. Tubuh sehat baru nanti jiwa sehat. Tidak. Jiwa dan roh kita yang mesti kuat, baru itu akan muncul ke dalam fisikal kita. Nah, ketika iman seseorang benar terhadap Allah, maka apa yang terjadi, saudara? Langkah-langkah hidupnya penuh dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa ketika iman seorang pria itu benar-benar kuat terhadap Tuhan, kepada Allah yang dia sembah, maka langkah-langkah hidupnya itu akan penuh dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Karena rohnya hidup, spiritnya itu menyala-nyala, maka dia punya gairah, punya semangat untuk melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Bapak-bapak atau kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rahasia supaya kita memiliki hidup yang kuat? Tentu kalau kita bicara tentang bagaimana menjadi pria yang kuat, maka saudara mesti tahu kiat-kiatnya atau tipsnya untuk supaya kita menjadi pria yang kuat. Nah, mari kita perhatikan Alkitab kita. Kalau saudara perhatikan Alkitab, maka kita patut bersyukur bahwa kita memiliki buku yang luar biasa yang berbicara tentang surga, berbicara juga tentang neraka. Tetapi Alkitab juga berbicara tentang kehidupan selama kita ada di dunia ini. Jadi Alkitab ini buku yang komplit, yang berbicara tentang surga, berbicara tentang dunia, berbicara tentang neraka, berbicara tentang hidup kita yang praktikal hari ini yang kita sementara jalani di dalam dunia. Jadi Alkitab itu menulis secara jelas semua hal yang ada di situ.
tentang bagaimana saudara bisa menjadi sukses, bagaimana kita bisa menjadi kuat, bagaimana kita menang dalam hidup ini. Semua itu dapat kita pelajari di dalam Alkitab, saudara. Nah, oleh karena itu saya mau dorong setiap kaum pria atau bapak-bapak ini untuk kita ayo belajar Alkitab. Kita sungguh-sungguh tenggelam dalam pelajaran Alkitab. Nah, kalau kita belajar Alkitab, maka ada banyak hal, saudara, yang luar biasa yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita belajar Alkitab, kita akan menerima banyak hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Alkitab itu buku kehidupan sesungguhnya, di mana saudara bercermin di situ, saudara bisa mendapat kiat-kiat sukses di situ. Kita bisa mendapat kiat-kiat bagaimana kita membangun kehidupan yang diberkati Tuhan, kehidupan yang menjadi dampak bagi orang lain, pria yang bisa mempengaruhi pria yang lain untuk menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu caranya adalah mari kita mulai membiasakan diri untuk terus belajar Alkitab. Sebab semakin kita mempelajari Alkitab, semakin kita tenggelam di dalam pengajaran-pengajaran tentang Alkitab, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke, saya mau bawa saudara untuk kita lihat dulu Amsal pasal 8. Kalau tadi dari 1 Korintus 16 ayat 13 bicara tentang bersikaplah sebagai laki-laki dan berdiri dan tetap kuat, maka Amsal pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Saudara temukan Amsal pasal 8 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat 13, jikalau seorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dari Amsal ini, saudara, kalau kita perhatikan dari Amsal yang kita baca tadi, kurang lebih ada 5 ayat. Amsal pasal 8 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Dari kelima ayat ini ada beberapa hal yang menjadi inspirasi yang tadi saya bilang kepada kita bahwa kita mesti menemukan bagaimana rahasia supaya kita memiliki hidup yang kuat di dalam Tuhan. Nah, dari Amsal pasal yang ke-8 ini akan memberikan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, ayat yang ke-10, kalau saudara perhatikan di Amsal tadi, dia bilang nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Sekali lagi, nama Tuhan itu menjadi menara yang kuat bagi kaum pria. Sebab kesanalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan berlari dan dia menjadi selamat. Oleh karena itu poin yang pertama saya bilang bahwa kalau kamu mau menjadi pria yang kuat di dalam Tuhan, maka pilihlah untuk berjalan di dalam nama Tuhan dan berlindung di dalam namanya. Setuju katakan amin. Berjalan di mana, saudara? Berjalan dalam nama Tuhan dan berlindung di dalam namanya. Itu ayat 10 bilang begitu. Bahwa ketika ada orang yang berjalan di dalam Tuhan dan berlindung padanya, maka dia akan selamat. Hari-hari ini, saudara, ada banyak hal yang bisa membuat para pria menjadi stres, tertekan, frustrasi, putus asa. Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi saya memberikan sebuah
pandangan untuk saudara lewat renungan firman malam ini, bahwa seorang pria yang kuat itu adalah pria yang berjalan di dalam nama Tuhan dan dia berlindung dalam nama tersebut. Jadi nama Tuhan itu menjadi menara yang kuat bagi kita. Karena dia bilang dia jadi menara, itu jadi tempat perlindungan, jadi kota benteng. Saya ingat khotbah saya hari Minggu kemarin, saya bilang bahwa Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku menyerang orang Filistin atau aku diam saja? Terus Tuhan menjawab dia, serang atau rebutlah, lawanlah orang Filistin itu. Di mana dia bisa bertanya kepada Tuhan? Di kubu pertahanan. Dan Alkitab bilang bahwa kubu pertahanan itu bicara tentang kehadiran Tuhan, tentang tempat di mana orang mendapat perlindungan yang luar biasa. Oleh karena itu, cara yang pertama supaya engkau tetap menjadi pria yang kuat, engkau mesti berjalan di dalam nama Tuhan. Amin. Dan engkau mesti berlindung di dalam nama tersebut. Berjalan dan berlindung kepada Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi masa-masa di mana kita merasa lemah, tidak berdaya, kehilangan pengharapan, kita harus selalu datang kepada Tuhan dan mengandalkan pertolongannya. Yang setuju katakan amin. Dalam keadaan krisis, lemah, tak berdaya, kehilangan pengharapan, saudara harus selalu terus datang kepada Tuhan dan mengandalkan pertolongannya. Sebab setiap orang yang mengikuti Kristus dan percaya kepadanya juga kau akan disebut sebagai orang percaya kan. Nah, masalahnya sekarang, benarkah kita ini selalu mempercayai hidup kita kepada Tuhan atau tidak? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan disebut orang-orang percaya. Masalahnya adalah, adakah saudara dan saya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan senantiasa atau tidak? Nah, oleh karena itu, poin yang pertama atau bagian pertama untuk saudara menjadi pria yang kuat, saya bilang kamu mesti memilih untuk berjalan dalam nama Tuhan dan berlindung kepada Dia juga. Kemudian yang kedua, saudara, apa yang membuat seorang pria menjadi kuat? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12, saudara perhatikan di ayat yang ke-12 tadi, ayat firman Tuhan bilang begini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Jadi saya mau bilang poin yang kedua, seorang pria kalau mau supaya engkau kuat, tetap kuat di dalam Tuhan, maka engkau harus selalu hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam kerendahan hati. Apa artinya hidup di dalam kerendahan hati? Untuk dapat menjadi pria yang kuat, saudara, kita harus selalu hidup dengan memiliki sikap yang selalu mengandalkan Tuhan. Pria yang kuat adalah dia yang akan selalu meminta pimpinan Tuhan. Jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah mengandalkan Tuhan, selalu minta pimpinan Tuhan. Kemudian orang yang rendah hati itu juga adalah dapat kita lihat dari kerinduannya untuk selalu menyelaraskan hidupnya itu dengan firman Tuhan. Jadi pria yang rendah hati itu adalah yang orang bisa menyelaraskan antara firman Tuhan dengan kehidupan pribadinya. Nah, orang yang rendah hati ini juga dapat kita lihat dengan bagaimana kerinduan dia untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Semua nabi-nabi yang ditulis dalam Alkitab, mereka adalah pria-pria yang kuat. Kenapa? Sebab mereka memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Mengandalkan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, kemudian menyelaraskan hidup dengan firman Tuhan. Yang keempat itu mesti berdoa dengan Tuhan. Semua nabi yang ditulis dalam Alkitab, mereka adalah pria-pria yang kuat. Dan mereka punya cerita dan kesaksian bahwa mereka bisa kuat seperti itu karena mereka selalu mengandalkan Tuhan. Mereka selalu minta pimpinan Tuhan. Mereka rendah hati dan menyelaraskan hidup mereka dengan apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan ngomong. Kemudian yang keempat, mereka akan selalu berdoa. Oleh karena itu setiap hari, bapak-bapak atau kaum pria, kita harus merendahkan diri di dalam doa kepada Tuhan. Dan doa kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita dan meminta Tuhan menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi bicara tentang kerendahan hati, maka saya punya 4 poin di sini.
Yaitu yang pertama mengandalkan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, kemudian menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Dan yang berikut adalah selalu hidup di dalam doa. Kalau 4 hal ini ada di dalam kehidupan kaum pria, saya percaya kamu menjadi pria yang hebat, pria yang kuat, yang tidak mudah tergoncangkan oleh apapun. Kemudian yang ketiga atau bagian yang paling terakhir dari pengajaran kita malam hari ini, yaitu bagaimana seorang pria bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Ayat 14, saudara perhatikan dari bacaan kita tadi ayat yang ke-14, dia bilang begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi ayat 14 dari Amsal pasal yang ke-18 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, perhatikan baik-baik kekasih Tuhan sekalian. Para bapak-bapak yang dicintai oleh Tuhan, bahwa malam hari ini kita temukan bahwa untuk menjadi pria yang kuat, untuk menjadi pria yang hebat, untuk menjadi pria yang tangguh, maka yang ketiga adalah engkau dan saya mesti tetap semangat sekalipun menghadapi segala sesuatu yang terjadi yang kelihatan buruk. Sekali lagi, tetap bersemangat menghadapi segala sesuatu yang terjadi tiap-tiap hari. Kita tidak bisa menghindar dari setiap proses yang Tuhan izinkan tentunya. Dalam tiap-tiap keadaan kita tiap-tiap hari, engkau menghadapi dengan pergumulan-pergumulan. Nah, tips yang ketiga yang mesti saudara lakukan untuk tetap menjadi pria yang kuat adalah engkau tetap bersemangat menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Setuju? Katakan amin. Jadi kita tetap semangat menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menjadi orang yang lebay di sana, tapi engkau mesti menjadi orang yang kuat. Nah, pria yang kuat adalah pria yang tetap semangat menghadapi segala situasi. Setuju? Katakan amin. Ia akan tetap kuat walaupun keadaan seringkali dapat menjadi alasan untuk dia mengalami penurunan atau menjadi lemah. Ada banyak 1001 alasan yang bisa membuat pria itu berkata, aku tidak kuat. Tetapi engkau mesti bikin pilihan untuk supaya kamu menjadi kuat seperti firman Tuhan tadi, bahwa engkau mesti menghadapi segala situasi itu dan engkau mesti berkata, bersama dengan Tuhan aku sanggup. Amin. Kaum pria katakan, bersama dengan Tuhan aku sanggup. Para bapak-bapak katakan, dengan Tuhan aku sanggup, aku bisa melewatinya, aku bisa menyelesaikannya. Sehingga tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyesal karena tidak ada pertolongan apapun juga. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya kamu sendiri. Dengan kamu berkata bahwa bersama dengan Tuhan aku pasti bisa. Bersama dengan Tuhan aku pasti bisa melewatinya. Hanya dengan Tuhan ada jawaban dan juga ada pertolongan. Nah, oleh karena itu beragam persoalan bisa saja menimpa siapa saja termasuk saya. Entah itu mau orang kaya, mau orang miskin, tua, muda. Setiap orang selama hidup di dunia ini akan selalu berhadapan dengan persoalan. Betul ya? Kita mau datang dari gender manapun, dari status sosial kayak apapun, dari usia berapapun. Tapi selama kita hidup di dunia ini, saudara mesti tahu bahwa engkau selalu akan diperhadapkan dengan persoalan. Setiap orang, saudara, terlepas dari situasi sosial, pendidikan, profesi, seperti yang tadi saya bilang, bahkan sebagai hamba Tuhan sekalipun, saya mau bilang saudara, tidak akan luput dari yang namanya pergumulan dan persoalan. Betul ya Bapak-Bapak? Tidak akan luput dari persoalan dan pergumulan. Nah, manusia harus menghadapi permasalahan selama dia hidup di dunia ini. Bahkan setiap orang tentu mengalami persoalan yang berbeda-beda. Tetapi tetap namanya persoalan. Mungkin kita bisa berbeda dalam problem dan persoalan, tetapi engkau akan menghadapi itu semua. Nah, menghadapi situasi seperti ini, saya mau bilang, jangan pernah menyerah. Atau kita tidak boleh menyerah. Walau badai apapun yang sedang menerpa kehidupan kita, jangan menyerah. Katakan dengan saya, jangan menyerah. Taruh tanganmu di dada dan berkata, Tuhan, aku berkeputusan untuk tidak menyerah di malam hari ini. Kami mau tetap kuat dengan Tuhan.
Sebab apa saudara? Sebab persoalan yang saudara dan saya hadapi ini, Alkitab bilang tidak akan melebihi kekuatan kita. Setuju, katakan amin. Sebabnya adalah persoalan yang saudara alami hari ini tidak melebihi kekuatan kamu. Katakan, persoalan tidak bisa melebihi kekuatanku. Aku berdiri di atas persoalan. Aku menang atas persoalan. Oh, pria yang kuat adalah pria yang berdiri di atas persoalan dan dia menjadi pemenang. 1 Korintus 10 ayat 13, saudara buka ayat ini yang terakhir, ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus 10 ayat 13 menulis begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Garis bawahi, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Selanjutnya ayat ini bilang, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pria-pria yang hebat adalah pria yang mampu menanggung tiap tantangan yang ada di sana. Dan pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Katakan dengan saya, pencobaan yang aku alami pencobaan biasa. Amin. Jangan pernah takut, sebesar apapun, mungkin sebesar gunung yang ada di depanmu. Tapi itu masih biasa. Kalau Tuhan izinkan engkau alami, artinya kamu punya kekuatan lebih untuk mengatasi persoalan itu. Nah, oleh karena itu jangan menyerah. Tadi saya bilang jangan menyerah, jangan putus asa. Engkau pria yang tangguh, pria yang kuat, pria yang tidak mudah menyerah. Saya memberikan sebuah closing statement atas firman Tuhan malam ini bahwa seorang pria itu sebenarnya seorang pemimpin, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk usaha pekerjaan ataupun bisnisnya. Sehingga seorang pria itu diharapkan dapat tampil sebagai pria yang kuat. Setuju, katakan amin. Seorang pria diharapkan dapat tampil sebagai seorang pria yang kuat. Nah, tanda-tanda pria yang kuat itu adalah yang pertama, senantiasa mengandalkan Tuhan, tadi saya bilang. Selalu hidup dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga, tetap semangat menghadapi segala sesuatu yang terjadi. 3 tips ini sekiranya membuat saudara diberkati. Melihat lagi dirimu bukan pria yang lemah, tapi engkau pria yang kuat. Lihat dirimu sebagai pemenang, bukan pecundang. Lihat dirimu sebagai pria yang diurapi Tuhan. Lihat dirimu sebagai pria yang dikasih tugas yang baik oleh Tuhan untuk engkau membawa namanya Dia, nama Yesus itu kepada pria-pria yang lain supaya semua orang menjadi percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, closing statement saya ini berkata bahwa seorang pria yang kuat diharapkan dapat tampil sebagai seorang pria yang memiliki tanda-tanda kekuatan itu. 1, senantiasa mengandalkan Tuhan. 2, selalu hidup dalam kerendahan hati. 3, tetap semangat menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Tuhan memberkati saudara. Mari tundukkan kepala saudara. Renungkan sebentar arti daripada seorang pria. Baik bagi keluarganya, baik untuk rumah tangganya, bagi istri dan anak-anaknya. Sudahkah engkau menjadi pria yang kuat bagi mereka yang ada denganmu? Sudahkah engkau menjadi pengayom yang memberikan rasa aman kepada anggota keluargamu? Sudahkah engkau mulai membangun sebuah hubungan yang benar dan baik dengan orang-orang yang ada di seputarmu, istri, anak-anakmu? Mari lihat kembali sejauh mana peran kita menjadi pria yang kuat di antara mereka. Jika malam hari ini engkau merasa bahwa ada banyak hal yang belum bisa engkau penuhi dalam hidup ini, jangan berkecil hati. Ada Tuhan yang bersama dengan kamu. Bila engkau mengalami hal-hal yang begitu banyak yang jadi pergumulan dan persoalan dalam hidup ini, tadi Alkitab bilang jangan putus asa. Jangan menyerah, jangan berhenti. Ada Tuhan bersama dengan kamu. Oleh karena itu malam ini sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya ingin mengajak untuk para pria, bapak-bapak, mari kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala saudara. Kalau engkau mau buka tangan di hadapan Tuhan silakan. Engkau mau taruh tangan di dada silakan. Engkau mau angkat wajahmu dan memandang Tuhan silakan. Dan mari kita sama-sama bersepakat di dalam doa malam hari ini. Bapa,
yang ada di dalam surga Bapa yang juga ada di dalam hati kami masing-masing. Malam ini kami bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan semua hamba-hamba-Mu, dan kami mau berkata kami menjadi pria yang kuat, pria yang akan mampu menghadapi setiap situasi, kondisi, tantangan di hari-hari yang kami hadapi ini. Dan kami percaya Tuhan berkata, pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami, sebab Engkau akan segera datang dan menolong kami. Karena itu kami pegang firman-Mu dan kami katakan kami pemenang bersama dengan Engkau. Sebab itu malam ini berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya kaum pria, bapak-bapak yang ada, yang hari-hari ini mereka menjadi panutan di dalam keluarga, mereka menjadi teladan dalam keluarga, mereka menjadi orang yang mengayomi baik itu istri ataupun anak-anak. Dan aku percaya bahwa tidak ada satupun dari kaum pria yang menjadi lemah hari ini, sebab kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami punya iman dan percaya yang sungguh kepada Engkau. Kami mau pegang firman Tuhan dan kami mau tetap hidup di dalamnya. Oleh karena itu malam ini, apapun pergumulan daripada kaum pria yang ada di sana, Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan datang dan memberikan jalan keluar atas mereka. Setiap bisnis yang dikelola, setiap pekerjaan yang ditangani, setiap usaha-usaha yang lagi dibangun, Tuhan menyertai dan Tuhan buat itu jadi sukses. Tidak ada satupun dari kami malam ini yang terlantar, yang dibiarkan gagal dalam hidup ini. Sebab Allah kami, Allah yang menjamin masa depan kami. Oleh karena itu kami berdoa dan kami melepaskan berkat yang terbaik atas semua bapak-bapak malam hari ini, atas semua pria-pria yang luar biasa ini, dan biar mereka menjadi pria yang penuh keteladanan. Umat Tuhan, buka kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sekiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang tak terhingga, yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai dan menolong kita semua, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.